Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Ya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah. Ayat 20 ya. Diulangi satu ayat sebelumnya, yaitu 19 surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, tsumma as-sabila yassarah, tsumma amatahu faqbarah. Min nutfatin, dari nutfah, dari air mani, khalaqahu, Allah menciptakan dia, faqaddarahu, maka Allah mentakdirkan, menentukan kadarnya. Dari kata min nutfatin, dari nutfah, dari mani. Apa kemarin cara mengamal? Satu, ada satu dua ya. Satu, kita ingat asal kejadian kita. Yang tidak apa? Dari yang tidak berarti, sehingga kita merendah atau tidak sombong pada Allah. Sehingga kita merendah atau tidak sombong pada Allah. Ada ulama yang menggunakan ayat ini, menerapkan, mengamalkan ayat ini sehingga diberi ma'rifat oleh Allah. Karena terus ingat manusia itu ingat setitik air, sehingga apa? Terus ingat Allah terus. Maka diberi ma'rifat oleh Allah. Makanya siapa yang mau mengamalkan Al-Quran pasti diberi kebaikan oleh Allah. Karena ingat Allah, sehingga semuanya serba kenyataan. Bukan sulit, karena kenyataan. Misalnya ada pertanyaan di dalam batinnya ulama tadi, dalam batinnya kiai. Pertanyaannya itu
apa, kemudian dibatin saja, terus bertanya apa, lihat kenyataan apa, itu sudah ada alamatnya semuanya. Anak ini gila kenapa? Oh, ternyata dilihat datangnya pada waktu jam sekian, bermasalahnya pada waktu malam, kemudian suka pakai baju kuning dan sebagainya. Oh, berarti ini masalah asmara. Nah, ya, kepingin nikah nggak segera dapat jodoh. Nah. Tapi itu kalau sudah kenyataan. Nah, kalau kamu yang belum bisa, ya. Kalau kamu yang belum bisa, sudah itu kenyataan semuanya serba kenyataan. Atau misalnya seorang kiai, seorang ulama yang sudah kenyataan, tanya, sebenarnya si A ini kesini minta apa, mencari apa? Ditanya aja pada yang lain. Saya tanya pada si A, tanya tentang masalah si A, ya Allah. Tanya pada Ful, kamu sini cari apa? Cari ilmu. Oh, berarti dia mencari ilmu. Ful, kamu sudah paham 5 tambah 5 berapa? Paham, 10. Kelihatannya pertanyaannya gampang. Tapi itu adalah bertanya pada si A ini sudah paham dengan ilmu ma'rifat atau belum. Ya. Makanya orang kenyataan serba mudah semuanya. Semuanya serba mudah. Bagaimana caranya agar serba mudah? Menerima ketentuan ilahi. Ya. Apa ulangi, min nutfatin, dari nutfah. Kita selalu ingat asal kejadian kita dari sesuatu yang tidak berharga, sehingga kita hindari sombong. Kemudian nomor 2 apa? Apa? Kita ingat maha kuasanya Allah yang menjadikan kita dari suatu yang mati, kemudian kita menjadi hidup. Setitik air mani kemudian menjadi kita. Diurut dari atas ada otaknya, ada pembuluh darahnya, ya kan? Dari otak dan pembuluh darah saja sudah rumit, ya kan? Dalam film Harun Yahya itu pembuluh darah itu sangat kecil, sangat kecil. Umpama dijajar gitu, itu satu selebar lapangan tenis. Seorang manusia itu saking kecilnya pembuluh darah, ya, itu umpama dijejer seret begini itu selebar lapangan tenis. Padahal manusia ini cuma berapa? Itu Anda pembuluh darahnya itu dijeber itu selebar lapangan tenis. Kok bisa? Saking tipisnya, saking kecilnya. Itu asalnya setitik air mani, setitik, bukan setetes. Kalau setetes jadi jutaan itu. Min nutfatin, dari nutfah. Min nutfatin, dari nutfah, khalaqahu, dia Allah menciptakannya. Menciptakannya siapa? Ya kalian, manusia. Ayat sebelumnya kan cerita tentang manusia. Khalaqahu, dia Allah menciptakan. Cara mengamalkan gimana? Apa? Kita Allah yang menciptakan kita. Dan kita diciptakan oleh Allah.
Makrifat pada Allah, bagaimana caranya makrifat? Biar tidak repot saja. Makrifat pada Allah itu kita ingat bahwa kita itu diciptakan oleh Allah. Itu sudah makrifat pada Allah. Gampang. Justru makrifat pada wali itu yang enggak gampang. La ya'lamul wali illal wali. Tidak mengetahui seorang wali kecuali wali. Nah, sering-sering saja makrifat pada Allah. Kita ingat bahwa apa? Allah menciptakan kita, khalaqahu, Allah menciptakannya, yaitu menciptakan manusia. Dan kita ciptaan Allah, ya. Berapa? Satu saja. Yang kedua, kita ingat untuk apa Allah menciptakan kita, atau untuk apa kita diciptakan. Yaitu agar kita menghamba kepada Allah, agar menyaksikan maha kuasanya Allah. Makanya kafir kita hendaknya apa? Kita kurangi dan diampuni kekafiran kita yang masih banyak itu. Yang mana ciri kafir adalah termasuk lihat ciptaan tak ingat Allah. Lihat ciptaan tak ingat Allah. Berarti kita lihat diri kita tidak ingat Allah itu. Yaitu ya. Padahal kita mengamalkan itu satu potongan ayat saja. Kita lihat ciptaan kita, ingat Allah, ya sudah, itu ma'rifat. Sering-seringlah. Ya. Sering-seringlah begitu. Apalagi sampai matur, ya Allah, Engkau lah yang menciptakan tangan saya. Nah, itu sudah. Terus apa? Untuk apa kita diciptakan? Yaitu untuk menghamba, mengagungkannya. Faqaddarahu, maka Allah menentukan kadarnya. Ada berapa? 2. 1. Kita ingat bahwa urusan duniawi sudah ditentukan kadarnya oleh Allah. Faqaddarahu, maka dia Allah mengkadar, menentukan kadar. Jadi setelah diciptakan, ditentukan kadarnya. Rezekinya seberapa, jodohnya di mana, ya. Kemudian apa, dimarahi siapa, ya, jam berapa, semuanya ditentukan kadarnya oleh Allah. Makanya kita minta pada Allah bukan minta duniawi, tetapi minta ukhrawi. Nomor 2 apa? Kita syukur, sabar, tawakal atas ketentuan duniawi, ketentuan Allah yang yaitu duniawi. Kadang-kadang seorang itu, ya, itu teman saya masih kecil kok sudah nikah, kok saya belum, ya. Ya. Kok saya belum? Memang tuntutannya belum, ya. Kita syukur, sabar, tawakal atas ketentuan apapun yang datangnya dari Allah. Urusan dunia itu. Syukur, tidak syukur, tetap ketentuan Allah berlaku. Bahkan siapa yang
tidak menerima ketentuan ilahi, maka ditantang oleh Allah, siapa yang tidak syukur atas nikmatku dan tidak sabar atas balaku, maka carilah Tuhan selain aku. Nah, ya tidak ada sih. Tsummas sabila yassarah. Tsumma kemudian as-sabila pada jalan, yassarahu dia Allah memudahkannya. Kemudian dia Allah memudahkan jalannya. Memudahkan jalan maksudnya memudahkan kelahirannya atau memberi persediaan kepadanya untuk menjalani jalan yang benar ataupun jalan yang sesat. Apa artinya itu memudahkan jalannya? Ya bisa saja memudahkan jalan lahirnya. Bisa diartikan apa itu? Ya diartikan dua-duanya. Berkali-kali dalam Al-Quran menyebutkan apa? Satu kalimat kadang-kadang harus diartikan dua-duanya. Contoh apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Apakah sholat itu berbuat sholat atau mendekati tempat sholat? Kedua-duanya. Selama tidak ada qarinah, tidak ada tanda yang hanya mengartikan salah satunya saja. Berarti kedua-duanya. Summa kemudian as-sabila pada jalan, yassarahu dia memudahkannya. Dia Allah memudahkannya. Kita artikan yang Allah memudahkan jalan menuju sesat atau jalan menuju baik. Kita mohon kepada Allah untuk dimudahkan menuju jalan baik dan disusahkan menuju jalan jahat, jalan sesat. Ya, mudah-mudahan kita dipilihkan jalan yang baik oleh Allah. Tsumma sabila yassarahu kemudian pada jalan Allah memudahkannya. Jadi orang itu kalau mau berbuat baik ya banyak kemudahan. Nah, kepingin baik mondok saja mudah. Kumpul saja dengan santri PPUW ya. Sudah jelas masuk surga. Oh iya, sudah jelas. Kepingin masuk neraka ya gampang. Kumpul-kumpul aja dengan pelacur-pelacur itu sudah masuk neraka nanti ya. Dimudahkan oleh Allah. Silahkan pilih mana. Jadi istilahnya orang mau amal soleh bahasa Jawanya nyandung nyempar. Ya. Nyandung nyempar. Mau seolah-olah amal soleh itu begini ya amal soleh, begitu ya amal soleh. Nah, begini ya amal soleh, begitu ya amal soleh. Duduk di sini ya amal soleh, sambil mendengarkan ya amal soleh, ngantuk ya amal soleh. Ya, lah wis ya. Gampang ya.
Niatnya ngaji ya amal soleh, ternyata ketemu jodoh ya amal soleh, ya. Hah? Masuk banter-banter amine ya. Loh iya, apakah karena niatnya ngaji ke sini, kemudian apa? Kemudian ngantuk, apakah amal soleh? Ya amal soleh tetap. Itu loh, banyak amal soleh, banyak jalan menuju surga. Tapi menuju neraka juga banyak, nyandung nyempar juga menuju neraka. Jadi menuju dunia itu banyak jalannya. Kamu nggak sembayang, sudah kumpul orang yang tidak sembayang. Kalau sudah kumpul orang yang tidak sembayang, maka kumpul dengan orang yang suka minuman keras. Kalau sudah minuman keras, kumpul dengan orang pejudi. Mudah untuk berjudi. Karena sudah berjudi, maka kumpul dengan orang yang tawuran. Ya. Mudah. Makanya apa? Kita mohon kepada Allah dimudahkan atau dipilihkan jalan yang menuju kebenaran, dan dipersulit oleh Allah jalan menuju apa? Kesesatan. Kita mohon pada Allah dicintakan pada keimanan, dibencikan pada kekafiran. Cintakan kami keimanan, bencikan kami kekafiran. Cintakan kami keimanan, bencikan kami kekafiran. Tolong kami taat dan syukur padamu ya Allah, padamu ya Rabbi. Limpahkan lezatnya munajat, cabutlah lezatnya maksiat. Limpahkan lezatnya munajat, cabutlah lezatnya maksiat. Nikmatkan, cabutlah lezatnya maksiat. Nikmatkan kami dalam menghamba padamu ya Allah, padamu ya Rabbi. Sudah. Sing ditunggu-tunggu lah. Ya sudah, tidak apa-apa. Apa? Hindarkan kami berpancaran, hindarkan kami berpacaran, jauhkan dari perzinahan. Padukan kami dengan pernikahan, padukan kami dengan pernikahan. Wahai Sang Pengasih, wahai Sang Penyayang. Sudah lega. Maksudnya apa? Maksudnya kita diminta kepada Allah agar dimudahkan kepada jalan yang baik saja. Dipersulit untuk pacaran, ya kan? Tapi dimudahkan pada pernikahan. Paham ya? Kemudian kita diberi rezeki yang halal saja, dipersulit untuk mencuri, ya kan? Untuk dan lain sebagainya.
Atau kita dimudahkan oleh Allah untuk mengagungkan Allah, dipersulit untuk sombong, ya kan? Sombong lo dipersulit, dimudahkan untuk apa? Kemudian dalam usaha kita dihindarkan oleh Allah dari apa? Bunga atau riba, tetapi dimudahkan oleh Allah untuk apa? Kerjasama bagi hasil. Artinya Islam itu memberi jalan keluar. Memang pacaran tidak boleh, tapi kalau pernikahan nak ya. Apa tadi? Tsummas sabila yassarahu. Kemudian pada jalannya Allah memudahkan. Kalau diartikan memudah jalan, yaitu jalan keluar lahir, maka apa? Kita bersyukur kepada Allah, dipermudah oleh Allah untuk lahir. Manusia bayi itu dipermudah untuk lahir. Makanya orang yang diberi ilmu oleh Allah itu walaupun kelihatannya jorok tapi tetap mengagungkan Allah saja. Ya, kelihatannya jorok tapi tetap mengagungkan Allah. Ya. Lahir apa? Rumah bersalin, kalau di Indonesia kan disebut rumah bersalin ya. RSB, rumah sakit bersalin. Ya lucu, kayaknya masa orang mau salin kelambi ya. Salin baju. Kok rumah bersalin, rumah sakit bersalin. Tapi di Malaysia malah lucu lagi. Rumah sakit bersalin itu namanya rumah sakit korban laki. Lah ya, kok bisa lahir ya kita di dunia itu, ya. Kamu tahu sapi besar kan? Ya. Sapi itu kan besar, dilahirkan oleh sapi perempuan. Kok bisa? Ya. Nah, itu dalam jorok pun kita tetap mengagungkan Allah. Tsummas sabila yassarah. Yang nomor 2 tadi apa? Kita bersyukur atau banyak mengagungkan Allah atas maha kuasanya yang menjadikan bayi lahir, yang memudahkan bayi lahir. Kok ngerasa manusia yang mudah bayi lahir? Hewan loh, sapi itu loh, kok ya bisa melahirkan. Kemudian kambing itu loh, nggak ada bidannya. Kalau lahir nggak ada bidannya, lahir kemudian apa? Dimakan itu apa? Ari-arinya dimakan itu apa? Yang menyelimuti apa? Ya, selaput apa? Ya, pokoknya lendir atau apa itu. Kalau tidak segera dimakan, maka dia bayi itu tidak bisa apa? Bernafas. Bayi kambing tadi. Tapi kok yang ngerti? Belum pernah ikut apa? Nggak pernah masuk akbid loh, akademi kebidanan loh, kok bisa ya? Yang pernah Abah lihat itu secara tidak sengaja kucing melahirkan di sebelahnya Abah gitu. Lah ya langsung kemudian dibersihkan sendiri anaknya itu. Terus dilatih sudah, sebelum lahir itu kayaknya belum bernafas. Pas pada waktu lahir langsung bernafas, dijilati oleh ibundanya.
ya. Terus ya kok tahu dijaga itu anak itu, dibawa, digendong, padahal tangannya ndak punya itu, kaki saja 4, digendong, tahu caranya gendong itu, sininya dicakot oleh. Pada waktu Abah masih kecil itu aja memperhatikan, ya Allah, maha kuasanya Allah, dibawa apa yang tersembunyi. Pada waktu itu di bawah lemari ada apa? Ada lacinya, ditaruh di situ. Karena apa? Takut dimakan oleh sang bapak. Sang bapak kan ada saingannya ya. Nah, kok begitu? Ditata dan lain sebagainya. Terus anaknya yang bayi itu loh, kok ya mau menyusu pada ibunya ya. Menyusu pada ibunya. Kok gak dicowakot ya. Sudah semuanya adalah maha kuasanya Allah. Tsummas sabila yassarah. Tsumma amatahu fa'aqbarahu. Tapi kalau melihat ini, maka tsummasabila yasarah tadi yang paling kuat adalah apa? Bahwa manusia pada jalan itu dimudahkan. Apakah jalan baik atau jalan sesat. Makanya kalau ada orang pada jalan sesat itu, sebenarnya kita harus menyayangi mereka. Kasihan dia. Ada jalan baik kok, jalan buruk yang dipakai. Ada pencuri, kasihan, ada rezeki yang halal kok mau rezeki yang haram, ya kan? Orang berzina juga begitu. Kenapa ada daging halal kok pilih daging haram? Padahal itu neraka selamanya. Nauzubillah min dzalik. Summa amatahu, kemudian Allah mematikannya. Faqbarahu, maka Allah mengkuburkannya, yaitu masukkan dalam kubur. Summa amatahu, kemudian dia mematikannya. Kalau mata ya mutu, mati. Dakhala yadkhulu, masuk. Kalau amata yumitu, mematikan atau membikin mati. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Enak loh belajar sorof itu, ya. Gampang. Dakhala yadkhulu, masuk. Adkhala yudkhilu, memasukkan. Tsumma amatahu, kemudian dia Allah mematikan. Cara mengamalkan satu, kita ingat maha kuasanya Allah yang mematikan manusia, mematikan yang hidup, gitu aja. Mematikan manusia atau makhluk hidup. Kita ingat maha kuasanya Allah mematikan makhluk hidup. Tadi manusia ya, mematikan manusia dan makhluk hidup, gitu aja. Nomor 2, kita selalu ingat bahwa kita akan dimatikan oleh Allah. Kita selalu ingat bahwa kita akan dimatikan oleh Allah. Sehingga kita menjalani hidup sesuai dengan petunjuk dari Allah. Dan tidak menunda-nunda taubat. Tsumma amatahu, kemudian dia Allah mematikan. Apa tadi yang pertama? Kita ingat maha kuasanya Allah yang mematikan manusia termasuk atau semua makhluk hidup dan semua makhluk hidup.
Kalau orang ingat Allah yang mematikan, Allah yang Maha Kuasa mematikan, ya tidak terlalu ditangisi lah. Banyak permasalahan nanti yang terjawab dengan itu, termasuk tidak perlu menangisi keluarga kita yang mati, ya kan? Tidak perlu menangisi. Kenapa ditangisi? Wong Allah yang mematikan kok. Makanya katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting sekali loh kita mengamalkan Al-Quran itu. Ya, penting sekali. Paham? Karena Allah Maha Kuasa mematikan. Ya. Maka apa? Ya Allah Maha Kuasa menghidupkan lagi, ya kan? Kuasa mematikan itu. Makanya kalau misalnya mati, ya nggak usah terlalu disesali. Memang hidup ya akan dimatikan oleh Allah. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Ini mati gara-gara tidak segera ditangani, ya kan? Karena tidak segera ditangani maka mati. Memang sudah waktunya mati kok. Ya. Sudah waktunya mati. Kalau misalnya dikatakan ini nggak segera dibawa ke dokter sehingga mati, dokter itu juga mati, ya kan? Dokter juga mati kok. Sudah Allah Maha Kuasa mematikan maupun menghidupkan. Artinya yang mematikan itu bukan manusia, tetapi Allah. Makanya hal-hal apapun disandarkan kepada Allah itu kebaikan. Yang kebaikan disandarkan pada Allah. Yang mematikan Allah. Allah yang mematikan. Ingat Allah yang mematikan, itu sudah kebaikan. Lain orang ahli ilmu dengan orang tidak ahli ilmu. Ahli ilmu itu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran ini. Satu desah nafasnya ahli ilmu dengan amalnya orang biasa bukan ahli ilmu. Sedunia itu loh, sedunia. Masih disukai oleh Allah nafasnya ahli ilmu. Makanya kepinginlah jadi ulama. Allahumma amin. Nomor 2 apa tadi? Kita selalu ingat bahwa apa? Kita akan dimatikan oleh Allah. Sehingga kalau selalu ingat, maka kematian itu dekat, bukan jauh. Tanda tingginya iman itu juga apa? Dibuktikan dengan berapa persen atau kalau ada ukuran banyaknya cahaya, apa namanya ukuran apa? Intensitas cahaya, ya kan? Ada ukuran suhu atau termometer, ada ukuran apa? Besar kecil, besaran, ya. Ada ukuran panjang pendek dan sebagainya. Maka ada ukuran iman seorang. Yaitu apa? Ditentukan atau dilihat dari seringnya ingat dia dimatikan oleh Allah. Seorang matur pada Rasul, ya Rasul, rasanya iman saya ditambah oleh Allah ya Rasul. Maka Rasul membentak, apa buktinya? Kamu jangan ngomong kalau tidak ada buktinya. Begini Rasul, kalau pada waktu malam saya rasanya tidak ingat akan hidup pada waktu pagi besok. Pada waktu pagi, saya rasanya tidak ingat pada waktu sore. Saya tidak merasa bahwa nanti sore itu saya masih hidup. Nah, maka Rasul menjawab, betul apa yang kamu katakan. Berarti kamu diberi iman yang mantap, ditambah imanmu oleh Allah. Allahumma amin. Ingat, iman yang mantap begitu bukan kok terjadi dengan sendirinya loh ya. Harus diusahakan.
Contohnya ngaji ini adalah berusaha. Berusaha ingat, memperbanyak ingat akan kematian. Contohnya lagi kumpul-kumpul dengan orang yang yang belajar ilmunya Allah, itu juga sama dengan belajar ingat akan kematian. Kenapa kok dikatakan dekat kematian itu? Sebab nanti itu kalau tidak hidup pasti mati. Kalau tidak mati ya hidup. Kalau tidak hidup mati. Berarti dekat. Sedekat hidup. Nomor 2, hidup kematian itu dekat. Kenapa? Karena di dunia ini walaupun lama, menurut ukuran akhirat itu di dunia paling 1 jam. Ya kan? 83 tahun itu di akhirat hanya 1 jam di dunia ini. Allah bertanya kepada orang yang sudah di akhirat itu, orang mati. Kamu berapa tahun di dunia? Nah, kamu berapa, pertanyaan kamu berapa tahun tinggal di dunia? Pertanyaannya kamu berapa tahun di dunia? Dijawab oleh orang tadi, ya Allah, saya tidak bertahun-tahun ya Allah. Saya di dunia hanya tinggal sehari atau beberapa hari saja. Sehari atau beberapa hari. Itu kan maksudnya apa? Tidak lama, tidak tahunan. Itu pun disalahkan oleh Allah. Kamu tidak di dunia itu sehari atau 2 hari. Kamu di dunia hanya sesaat atau 2 saat saja. Yaitu 1 jam. Kalau 1 jam ya 83 tahun. Kalau tidak ada 83 tahun berarti tidak ada 1 jam di dunia. Ya kan? Kalau 166 tahun berarti apa? 2 jam. Itu berarti mati itu dekat. Dunia sangat sebentar. Mudah-mudahan saja dunia yang sangat sebentar ini kita dijadikan oleh Allah orang yang mengkader guru Al-Quran. Allahumma amin. Jadi mengkader guru Al-Quran. Kita dijadikan oleh Allah sejak muda sudah jadi kiai, sudah menjadi pengasuh pondok pesantren, walaupun pesantren liburan. Lumayan kan? Ya. Kalau ada yang tanya, saya belum bisa jadi pengasuh pesantren liburan. Ya belajar. Ya belajar. Nanti dulu aja kalau sudah bisa. Kapan bisanya kamu? Sampai mati pun kamu nggak mungkin bisa, ya kan? Kalau sudah bisa, kapan bisanya? Sampai mati loh kalau kamu belum bisa. Ada orang tidak mau dakwah. Kenapa? Karena saya sendiri belum bisa menjalankan apa yang saya omongkan. Itu ya nafsu juga. Dalam kitab Al-Hikam dikatakan nafsu. Berarti kalau kamu dakwah, berarti kamu merasa bisa menjalankan apa yang kamu omongkan. Nah, itu juga nafsu. Ya. Nah bagaimana? Ya dakwah caranya kita hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah. Ya, apakah orang lain itu bisa melaksanakan atau tidak? Apakah kita bisa melaksanakan atau tidak? Yang penting kita belajar. Sampaikan. Paham? Makanya amila bima alima warasallahu ilma ma'lam ya'lam. Atau hadis yang lain khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu.
Summa amatahu, kemudian dia Allah mematikannya. Artinya apa? Kita mati bukan kita mati, tetapi dimatikan. Makanya siapa yang belajar merasa objek, kita jadi objeknya Allah, yaitu sudah makrifat itu. Makanya hidup ini ciptaan Tuhan, mati juga dimatikan oleh Allah. Siapa yang ingat hidup ini ciptaan Tuhan, bukan kok kita hidup, tapi dihidupkan, ciptaan Tuhan. Hidup ini ciptaan Tuhan, dari alam pindah alam, akhir menetap kekal. Alam kandungan, alam penciptaan, tanda nyata kuasa Tuhan. Alam kandungan, alam penciptaan, tanda nyata kuasa Tuhan. Alam dunia, alam beramal, alam ujian. Alam dunia, alam beramal, alam ujian. Hidup ini ciptaan Tuhan, dari alam pindah alam, akhir menetap kekal. Sudah, lanjutkan sendiri ya. Alam dunia setelah itu apa? Setelah alam dunia apa? Alam kubur, alam pertanyaan, alam barzah, alam penantian, alam hisab, alam perhitungan pemakaian dunia. Kalau kita ingat alam hisab, alam perhitungan pemakaian dunia, maka kita apa? Mensedikitkan pemakaian dunia. Hanya yang terpaksa saja. Untuk hidup terpaksa harus makan. Ya sudah, kita makan. Ya. Yang halal-halal itu semuanya akan dihisab. Tapi yang haram semuanya jatahnya neraka. Naudzubillah. Summa amatahu, kemudian dia Allah mematikannya. Fa'aqbarahu, kemudian Allah mengkuburkannya, menjadikan dalam kubur. Kita selalu ingat bahwa kita akan masuk dalam kubur. Ya. Sehingga putus amal kita, terhenti amal kita. Oleh karena itu
Oleh karena itu, maksudnya karena ingat bahwa amal kita akan terhenti kalau sudah masuk kubur, maka apa? Maka kita perbanyak amal kebaikan, terutama yang jariyah, terutama yang apa? Yang jariyah, yang terus mengalir. Apa amal jariyah itu? Yang berkelanjutan, terutama yang berkelanjutan, gitu aja. Bahasa Jawa aja nggak apa-apa, bahasa Indonesia. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, jika seorang ibnu Adam itu mati maka terhenti amalnya. Sudah sampai situ saja. Illa min thalathin, kecuali yang dari 3. Satu apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, membangun gedung yang jariyah, apa, yang berkelanjutan, membangun pesantren yang berkelanjutan, itu apa? Termasuk sedekah jariyah. Terus awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh. Bukan berarti anak soleh itu tanpa usaha. Kalau bukan usahanya orang tua, ya walaupun anak soleh tetap bukan sedekah jariyah. Anak soleh yang atas usaha, ya kan, atas perbuatannya orang tua. Ya, anak soleh yang mendoakan. Makanya kalau kamu jadi anak soleh, jadi anak soleh, ya doakan orang tuamu. Makanya jangan KB, nggak ada apa KB dalam Islam kecuali KB itu adalah keluarga besar. Ya. Mana ada hadis, mana ada ayat yang menjelaskan apa orang Islam itu harus sedikit saja anaknya. Nggak ada. Nggak ada. Orang yang mencari dalil-dalil apa dari Al-Quran yang membenarkan sedikit anak saja itu adalah orang yang musuhnya malaikat Jibril itu. Malaikat Jibril tidak pernah menyampaikan ayat Al-Quran yang begitu. Tidak ada. Nah itu kok, itu apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah takut apa? Kalau meninggalkan keturunan yang lemah. Itu maksudnya apa? Anakmu itu loh, apa? Diajari dengan iman. Jangan dikatakan lemah, itu lemah ekonomi. Kalau kamu takut karena lemah ekonomi, maka haram. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kau bunuh anakmu karena takut melarat. Di samping haram membunuh anak, juga haram takut melarat. Takut ekonomi. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka itu, dan kamu juga, hai orang tua. Nah, tidak ada ayat atau hadis yang menjelaskan apa suruh sedikit anak saja. Itu malaikat musuhnya malaikat Jibril. Mangkana atu wali Jibrilah fa innahu nazzalahu ala qalbika apa? Bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi. Kalau sudah jadi musuhnya malaikat Jibril, bahaya. Itulah orang yang mengartikan Al-Quran dengan ra'yu. Nah, paham ya? Pernah disampaikan ra'yu itu, ra'yu yang dimaksud ra'yu adalah dunia dengan nafsu. Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, dengan pikirannya, maksudnya adalah dengan nafsu duniawi. Ya.
Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia menyiapkan diri di neraka. Nauzubillah, tempat duduknya di neraka. Ini apa? Batas-batas menafsirkan Al-Qur'an. Jangan ditafsirkan dengan duniawi. Tapi sekarang karena saking gencarnya dari orang-orang tua kita, maka dikatakan KB itu adalah yang benar. Ayatnya ini. Loh kok berani-beraninya? Ya. Berani-beraninya. Memang punya anak ya jangan takut, tidak punya anak juga jangan takut. Apa tadi? Waladin solihin yad'ulah. Anak soleh yang mau mendoakan pada dia. Seperti Abah ini. Abahnya Abah enak. Ya, abahnya Abah enak. Putranya 10, ya kan? Dari satu saja Abah mendoakan pada abahnya Abah sudah berapa, ya kan? Waktu istighosah ya. Wa ila hadrati Abah, ya kan, wa usulihi wa furu'ihi, ya kan, sudah berapa itu, belum dari anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga dan seterusnya. Memang pada waktu itu anaknya 10 ya banyak, bukan bebek ya. Pada waktu itu ya namanya celana pendek pun apa? Sorry, yaitu soal bedah ngarep buri. Ya itu gampang. Karena apa? Celana pendek itu apa? Lubang apa? Bedah itu apa bahasa Indonesia bedah? Sobek belakangnya keduanya, maka satu ditaruh di depan, yang satu taruh belakang, ya. Sudah. Kalau sekarang ada namanya cuci kering pakai, pada waktu itu apa ya, nggak cuci kering pakai, nggak pernah cuci lah, pakai saja, ompol tok. Ya itu kan pada waktu itu, ya kan. Andai kan pada waktu itu anaknya cuma sedikit, ya tetap melarat. Memang zaman itu zaman ekonomi seperti itu, ya tetap melarat saja, ekonominya seperti itu. Makanya Abah seperti ini sudah bersyukur pada Allah. Ya, kamu makan kan lebih dari 1 kali kan sehari, ya kan? Abah dulu makannya cuma 1 kali sehari, yaitu siang saja. Kalau pagi itu bukan makan, sarapan. Kalau sore bukan makan, tapi mindo, ya. Bukan guyon, maksudnya sarapan itu tidak pernah sarapan nasi. Ya masak itu nasi jagung itu untuk makan siang saja. Habis sekolah baru masak, rek, golek apa laraan untuk ngeliwet itu nasi jagung, ya. Lah pagi sarapan itu namanya ya beton, ya. Beton cor itu, ya. Maksudnya beton itu ada, kamu tahu apa? Nangka itu. Nah, seperti itulah modelnya. Kemudian atau ini dulu kluwih ini banyak, isinya kluwih namanya pongge. Banyak di sini dulu pohon itu, yaitu pongge. Pakai sarapan beton, sehingga kalau sekolah sering telat. Nah, kenapa? Ya itu leren ngonceki beton dhisik. Abah pada waktu itu iya ya. Kenapa kok sering telat? Ya karena leren ngonceki beton, ya. Paling banter itu ya kaspe, ya. Kasafa. Sudah. Apa tadi itu ceritanya kok sampai Oh, takut melarat.
keluarga besar ya, anak yang soleh yang mendoakan. Caranya anak soleh yang mendoakan itu satu, jangan pernah dikasih barang yang haram. Paham ya? Satu, jangan pernah dikasih barang haram. Kalau makan, maka bismillahi. Orang tuanya yang bismillah. Ya Allah, ini adalah rezeki dari Engkau ya Allah. Ya begitu. Istrinya atau ibunya menyusui anaknya, sang suami ingat ya Allah, Engkau lah yang memberi rezeki bayi saya. Paham ya? Engkau lah yang memberi rezeki bayi saya, itu namanya bismillah. Nah. Dan sering-seringlah bismillah pada bayi tadi. Dilihat bayinya, ya Allah, ini adalah ciptaan Engkau ya Allah. Pokoknya bismillah itu ingat Allah, menyebut asma Allah itu aja. Siapa yang melihat bayinya, melihat anaknya, kemudian menyebut nama Allah, ya Allah, Engkau yang menjadikan, maka setan-setan menjauh semuanya. Ya, setan-setan penggoda itu menjauh semuanya. Makanya kadang-kadang kamu heran ya, anaknya kiai itu kok walaupun kecilnya nakal, kok besarnya nggak nakal ya. Nah, jangan dikatakan itu karena ancene cinetak ngono, bukan. Memang ada usaha. Paham? Cilikane nyomolongan loh, ya. Ada anaknya kiai kecilnya tuh, wah, apa yang tidak dijual, ya. Ada piring dijual, ya. Ada lampu petromak dijual. Ngono gede-gede kok ya hafal Quran ya. Piring semuanya dijual semuanya. Itu selain beras, tiap hari itu mencuri berasnya orang tua ya. Kalau disuruh asalnya gabah jadi beras itu apa? Nyelep ya, nyelep. Kalau disuruh nyelep kok seneng, ternyata apa? Kalau ada banyak beras dicuri terus tiap hari ya. Kok ya nggak malu bawa beras? Ngomong niki dari ibu disuruh menjual beras ke sampean. Ya seneng aja tokonya ya. Sudah. Jadi tidak perlu takut banyak anak, malah sebaiknya banyak anak ya. Termasuk anak adalah anak buah. Makanya kalau kamu punya murid, doakan muridmu. Ingat, lihat muridmu sekali, maka ingat Allah ya. Ingat Allah ya. Paham? Ingat Allah yang telah menciptakan, yang memberi petunjuk untuk datang ke sekolah, ke madrasah. Itu seharusnya. Ora kok ndelok muridé iki ayu kena disir iki ya. Hah? Hah? Iki anak wong sugih kena direndik iki. Nah, jangan ya. Ojo jawab tidak loh ya, ojo jawab tidak. Tetap mudah-mudahan atau astagfirullahal azim. Apa tadi? Faqbaruhu, maka dia Allah menjadikan dalam kubur. Kita ingat bahwa kita akan masuk dalam kubur, ya kan? Terus oleh karena itu apa tadi? Kita memperbanyak amal di dunia, utamanya amal yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ilmu yang manfaat.
Ilmu yang manfaat itu apa? Ilmu tentang keagungan Tuhan. Ya. Sumbernya Al-Qur'an. Makanya cepet-cepet aja kita mengkader guru Al-Qur'an. Paham ya? Jangan malas-malas apapun alasannya. Ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan, ilmu yang salah itu salah ya. Kekuasaan. Nah, keagungan itu adalah terakhir ya. Ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan. Terus utamakan ilmu Quran, utamakan ilmu salat. Kebalik ndak? Ilmu Quran, utamakan ilmu salat. Ilmu Quran, ilmu salat, ilmu agungkan Tuhan. Ilmu Quran, ilmu salat, ilmu agungkan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan. Sudah itu aja. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu tentang kekuasaan Tuhan. Siapa yang bicara ya tentang kekuasaan Tuhan sehingga menjadi yakin, ya itulah ilmu yang manfaat. Ilmu carane gawe bakso sing enak ya, bikin pentol yang enak sak donya misalnya, itu hanya ilmu dunia saja. Mau tiba habis guna. Nah, ilmu tentang kemuliaan Tuhan. Ya. Terus itu utamakan ilmu Quran, utamakan ilmu salat. Kenapa salat kok ilmunya? Ada ilmunya. Jadi jangan hanya terputus, aku sudah salat kok aku sudah ahli surga. Oh, enggak tentu. Salatmu kualitas apa? Nah, ada ilmunya itu. Ilmunya salat itu. Kalau orang tahu ilmunya salat, maka tiap detik, tiap desah nafas adalah salat terus. Allahumma amin. Bagaimana belajar ilmu alam? Ilmu alam, belajar biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya, ya untuk apa? Sarana mengagungkan Tuhan. Ilmu alam untuk sarana mengagungkan Sang Pencipta. Ilmu alam untuk sarana mengagungkan Sang Pencipta. Alam tanda kuasanya, bukti keagungannya. Alam tanda kuasanya, bukti keagungannya. Ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan. Terus ilmu dunia ya.
ilmu alam tu dunia, mau tiba habis guna. Ilmu alam tu dunia, mau tiba habis guna. Kenal Tuhan yang maha kekal, bermanfaat selamanya. Kenal Tuhan yang maha kekal, bermanfaat selamanya. Ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kekuasaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu kemuliaan Tuhan, ilmu yang manfaat, ilmu keagungan Tuhan. Daripada kamu caya itu kan sama dengan epret. Siapa yang mau melakukan itu, baik ingat dengan hatinya atau tidak, tetap diberi pahala oleh Allah. Makanya yang sering-sering saja melakukan itu, ya. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah sungkeman, enggak usah musyawarah karena habis waktunya, ya. Kalau ada mau amal soleh, yaitu harus tidak tidur di atas jam 9, ya, maka harus izin, ya. Dan izin akan diberikan ada beberapa syarat. Satu, tidak mengganggu yang lain, ya kan. Nomor 2, dipastikan subuhnya dan rentetan selanjutnya tidak bermasalah. Nomor 3 dan sebagainya, termasuk misalnya tidak terjadi pacaran dan sebagainya, ya kan. Maka sebaiknya kamu tidur, jagalah kesehatanmu, ya kan. Tidur kamu itu dicatat oleh Allah kalau niatnya nanti agar sholat tahajud atau bisa sholat subuh, maka kamu sudah dicatat seperti sholat subuh, ya. Tapi jangan hanya niat ngomong tok, ya. Pak Andri, sebelum subuh sekarang 30 menit sudah dibangunkan, ya. Sudah dibangunkan 30 menit, mulai membangunkan. Kalau dulu kan 15 menit, ya. Yang selisih 12 menit atau 15 menit saja, ya, mulai dibangunkan. Dah apa